Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Delapan belas warga Kiwirok akhirnya kembali ke kampung halaman setelah hampir setahun mengungsi. Petani di Merauke mengeluh pada wakil presiden soal langkanya BBM dan pupuk. TPID Kota Jayapura pastikan stok sembako aman jelang Natal dan Tahun Baru. Delapan belas orang warga distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang akhirnya kembali ke kampung halamannya di Kiwirok dengan berjalan kaki dari ibu kota Oksibil selama sehari. Warga meninggalkan kampung halaman dan mengungsi selama setahun akibat tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata KKB yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum. Bupati Pegunungan Bintang Yanspey Bidana bersama aparat gabungan TNI Polri menyambut kedatangan belasan warga Kiwirok ini dan memberikan bantuan sembako. Mereka sementara akan ditampung di perumahan guru yang sudah disiapkan aparat. Kemarin sudah tiba masyarakat yang berjalan kaki dari Oksibil sampai di Kiwirok dengan selamat, dan aparat TNI Polri sudah berkomunikasi dengan mereka dengan baik, bahkan mereka ada makan bersama di lapangan. Kemudian terima kasih sekali juga untuk Bapak Bupati Pegunungan Bintang, Bapak Yanspey Bidana, yang kemarin berserta Prokopimda telah tiba juga di Kiwirok untuk memberikan dukungan moral, memberikan bantuan. Terlebih itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada maskapai Ikaros, karena maskapai tersebut terutama pilot dan kopilot yang telah berani mengantarkan Pak Bupati, dan hari ini tadi juga seterusnya akan melanjutkan pengiriman logistik. Yanspey mengajak masyarakat Kiwirok yang masih mengungsi untuk kembali sehingga roda perekonomian di distrik Kiwirok dapat berjalan normal. Saya harap masyarakat semua kembali yang ada di gunung-gunung, menyelamatkan di gunung-gunung maupun ke distrik-distrik tetangga kembali seperti biasa untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kami pemerintah dengan kemampuan yang ada secara bertahap kami dukung untuk kita bisa kembalikan Kiwirok seperti semula. Kondisi di Kiwirok saat ini relatif aman, namun memang tidak mudah bagi pengungsi untuk kembali beraktivitas normal, mengingat mereka masih trauma dan takut terhadap teror yang dilakukan KKB. Hari ini kami tiba dengan 18 orang dengan keadaan yang sehat, dan harapan kami, dan kami tiba di sini harapan bahwa masyarakat masih yang ada di Oksibil, di mana mereka juga akan datang, kerinduan yang seperti kami, mereka juga rindu seperti itu, dan kami kembali juga seperti semula. Situasi di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua masih sepi. Pelayanan kesehatan dan pendidikan belum sepenuhnya berjalan normal karena banyak fasilitas rusak dan dibakar pada September 2021. Aparat keamanan saat ini terus meningkatkan patroli untuk mengantisipasi kemunculan kelompok separatis teroris pimpinan Lamek Taplo yang terus memantau pergerakan aparat keamanan. Dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Dan Rem 174 Anim Tiwanianggap Brigjen Reza Pahlevi mengatakan selama tahun 2022 tercatat puluhan anggota TNI di jajaran Korem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Papua Selatan yang melakukan disersi dengan berbagai tindakan yang menyalahi aturan. Selain itu, menurut Reza, TNI juga telah memecat 4 tentara karena melakukan kesalahan fatal. Yang jelas ada cukup lumayan lah, di atas 15 orang. Ya, di atas 15 orang. Oh, yang disersi. Berarti pecat kemudian kalau sudah disersi? Disersi kita ikuti prosedural. Dia pertama kan THTI, disersi, prosesnya kita laporkan dia menjadi pencarian, jadi kembali dalam proses 3 bulan kita sudah ajukan dia untuk pemecatan.
Tahan proses hukum. Dan Rem menambahkan seluruh tentara di Korem 174 terus mendapat pengawasan khususnya sesuai dengan aturan di tubuh TNI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pengamanan perbatasan. Petani di Merauke meminta pemerintah agar menyediakan SPBU khusus karena selama ini para petani sulit mendapatkan BBM untuk mengoperasikan alat-alat pertanian. Permintaan tersebut disampaikan mereka ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Kampung Semangga Jaya, Merauke, Papua Selatan. Petani mengeluh gara-gara kelangkaan BBM, produksi beras tidak bisa maksimal. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah menambah kuota pupuk sebesar 41.000 ton di Merauke, namun kuotanya hanya 14.000 ton. Kiranya kami dikasih SPBU di sektor-sektor pertanian khususnya di Kabupaten Merauke. Karena selama ini tidak hanya mengalami kenaikan harga Pak, lompatan harga yang ada di Kabupaten Merauke. Salah satu contoh yaitu fungisida Amistartop yang dulunya itu 250, sekarang sudah 295. Sehingga biaya produksi yang kami keluarkan itu tidak seimbang dengan hasil panen yang kita dapatkan. Pupuk kurang lebih 41.000 ton. Namun yang diberikan oleh pemerintah 15.000 ton. Itu pun jauh dari harapan kami petani Kabupaten Merauke, khususnya Semangga Jaya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menambah kuota pupuk NPK di Kabupaten Merauke. Kedatangan Wapres ke Kampung Semangga juga menjadi kesempatan bagi petani untuk meminta pemerintah menekan harga obat hama yang harganya saat ini mencapai Rp290.000 dari sebelumnya Rp240.000 per karung. Dengan luas lahan pertanian mencapai 21.000 hektar, Merauke yang baru saja menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Namun hingga kini baru sekitar 7.000 hektar yang digarap petani di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur yang dijual di Pasar Wamanggu Merauke terus merangkak naik. Saat ini harga telur di kisaran Rp60.000 per rak. Sebelumnya untuk telur ukuran kecil dijual Rp50.000 per satu rak, kini menjadi Rp60.000 untuk satu rak yang berisi 30 butir. Untuk telur yang ukuran besar di pasaran dijual Rp90.000 dari Rp85.000 per satu rak. Sekarang di sana jualnya berapa itu? Kalau yang sekarang masih 75, 80. Kalau yang harga ini biasa 100. Yang 75 itu? Iya. Tapi ini kan mau Natal, mau Tahun Baru. Ini pemakaian gimana di sana? Ya, lumayan. Lumayan. Beras. Biasanya bikin apa itu untuk orang sana? Nggak tahu, saya tahunya cuma diajar di pasar. Oh, gitu. Saat ini permintaan telur di Merauke terus meningkat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Tingginya permintaan telur juga terjadi di Kabupaten Mapi, Bovendigul, serta Kabupaten Asmat. Merauke sendiri merupakan salah satu pemasok telur di kawasan Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk memastikan kebutuhan pokok aman jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak atau sidak berbagai kebutuhan pokok di pasar modern dan tradisional di Jayapura. Dari hasil pemantauan, harga bahan pokok berupa telur, tepung, beras, dan sayur sejauh ini masih wajar. Cabai keriting misalnya dijual Rp65.000 per kilogram, naik dari Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai kecil justru turun dari Rp90.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dijual Rp55.000 per kilogram, bawang putih di pasar modern dan tradisional dijual Rp35.000 per kilogram, dan minyak goreng subsidi dijual Rp14.000 per liter. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan Pemkot Jayapura memastikan ketersediaan bahan pokok aman.
Pihaknya juga meminta para distributor dan pedagang agar tidak memainkan harga dan menimbun barang, karena bila ada laporan akan dicabut izin usahanya. Pada umumnya kesimpulannya itu relatif stabil. Ya. Lalu dari sisi ketersediaan stok juga, tadi beberapa yang kita kunjungi, stoknya dijamin aman. Aman, ada yang sampai dengan 1 bulan, bulan Desember sampai Nataru, itu bisa aman, tersedia. Misalnya kalau udah beras dolok atau itu, sampai 3-4 bulan ke depan. Sehingga, apalagi akan ada lagi tambahan yang masuk lagi dari luar untuk ketersediaan stok. Yang saya minta adalah terutama kepada para distributor atau supplier itu supaya kalau barangnya ada, kemudian permintaan pasar itu ada, segera dipenuhi, jangan tahan. Kalau tahan justru bisa menimbulkan gejolak harga di pasar ini. Begitu barang ada, tersedia, ada permintaan di pasar-pasar, pasar modern ke pasar tradisional, langsung dipenuhi. TPID Kota Jayapura akan terus memantau kebutuhan harga bahan pokok dan menyalurkan bantuan perlindungan ke nelayan, petani, peternak, pengemudi angkutan umum, hingga pengemudi ojek, baik daring maupun laring, berupa uang tunai yang terima selama 3 bulan ke depan. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Lahan pangan Susweni di Manokwari, Papua Barat yang menjadi kebun percontohan untuk pangan lokal mulai membuahkan hasil. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Ahad kemarin ikut memanen sayur bayam bersama OPD setempat. Paulus Waterpauw mengatakan konsep kebun di Susweni ini juga bisa diterapkan di sekeliling rumah dengan menggunakan pot. Lahan pangan Susweni diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Paulus mencontohkan ribuan hektar lahan terbuka di New Zealand ditanami rumput untuk makanan domba dan sapi. Datang di sini mulai tanam-tanam. Tadi ada bayam yang sudah panen ya. Kita nanti sebentar lagi 1-2 bulan ke depan sudah banyak juga yang panen. Tadi ada semangat di situ. Nah dari situ kita coba evaluasi lagi, kita kaitkan untuk hubungkan lagi dengan para pihak ahli. Tadi dari balai ya, balai penelitian, saya sudah bicara juga dengan mereka. Nanti kita coba bahas. Ini nanti dari Unipa. Nanti pokoknya kearifan yang kita punya, kita manfaatkan baik-baik untuk makanya bikin dia yang bagus lah. Memang awal ya begini, masih begini kan, masih tradisional ya. Awalnya, tapi semangatnya sudah ada. Tadi Pak Lakson disampaikan tuh, semangatnya sudah ada. Yang penting kita buat dia sedemikian rupa. Bisa nih. Lahan percontohan. Jadi kalau ada kebun bunga di mana tuh? Di Bogor tuh, di mana? Naik ke Megamendung tuh. Ke arah Puncak, Cisarua. Nah, suatu saat kita juga punya kebun sayur mayur yang bisa menjadi percontohan di sini. Yang nanti jadi laboratorium hidup untuk anak-anak pelajar dari usia-usia dini, mereka sudah mulai dididik. Nah, itu kita bikin. Contoh lahannya ada di sini. Kita manfaatkan dengan baik. Pemprov Papua Barat akan melibatkan para ahli untuk membuat lahan tersebut menjadi lahan percontohan hingga laboratorium hidup, sehingga dapat digunakan sebagai pembelajaran mulai dari anak usia dini. Mantan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani yang hadir di lokasi yang sama mengapresiasi langkah Gubernur dengan memanfaatkan lahan tidur. Sebuah langkah yang benar-benar sesuai dengan daya dukung daerah. Kita punya lahan yang tersedia cukup memadai, lalu kemudian banyak yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga kemudian langkah yang diambil oleh Pak Gubernur untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tidak termanfaatkan ini berdampak sangat luas sekali. Manfaatnya bisa untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur dan juga kebutuhan pangan di daerah, tetapi juga memberikan pendapatan tentu kalau kemudian ini bisa jadi contoh buat petani-petani yang sejenis ini. Sekali lagi ini kerja-kerja yang saya kira terukur, luar biasa, dan benar-benar sesuatu yang dibutuhkan.
Lahan seluas puluhan hektar Susweni di Manokwari sengaja dimanfaatkan Pauluswa Terpau untuk kebutuhan masyarakat. Ia menggerakkan seluruh OPD untuk menanam sayur-sayuran dan kebutuhan pokok. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Perum Bulog kantor wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat menjamin ketersediaan beras sebanyak 27.000 ton beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Bumi Cendrawasih selama 3 bulan ke depan. Beras yang didatangkan dari Sulawesi Selatan tersebut diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Manajer Operasional Pelayanan Publik Bulog Papua dan Papua Barat, Muhammad Yusri Mu'in, meminta warga tidak perlu khawatir kehabisan stok beras. Papua Barat itu 27.000 ton. Ya, 27.000 ton. Baik stok yang dalam gudang fisik dengan yang stok yang sementara dalam perjalanan dan sementara bongkar di pelabuhan. Dengan rata-rata kebutuhan penyaluran per bulan itu 7.000 ton, 5.000 sampai 7.000 ton, berarti ketahanan stok kita 3 sampai 4 bulan ke depan. Jadi aman ya? Aman. Apalagi untuk ketahanan ketersediaan stok pangan, khususnya untuk pangan pokok ini sangat aman, dihimbau kepada masyarakat. Tidak usah panik karena harga sangat terkendali, ya. Stok kita banyak, jadi dihimbau kepada masyarakat tidak usah terlalu panik dengan masalah stok banyak. Kemudian khusus untuk Jayapura saat ini yang ada ini adalah di dalam fisik ini adalah kurang lebih 700 ton, ya. Kemudian ada sementara bongkar ada yang kontainer ini di depo pelabuhan itu kurang lebih 500 ton. Hari ini ya? Ya, hari ini. Jadi kurang lebih 1.200 ton. Tetapi ada dalam perjalanan itu kurang lebih 1.250 ton. Jadi ini sangat kuat kita. Khusus untuk stok Jayapura memang kita sangat kuat karena ini menghandle beberapa kabupaten dan termasuk juga untuk menghandle ketersediaan stok di Wamena. Jadi sangat kuat. Rata-rata yang beras yang masuk ini adalah beras dari Sulsel. Dari Sulsel. Tahun-tahun kemarin ada sebagian dari Merauke, tapi karena Merauke tahun ini agak menurun produksinya sehingga banyak dari Sulsel. Iya. Bulog Papua bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Untuk itu Bulog Papua gencar menggelar pasar murah guna menekan angka inflasi serta mewujudkan kedaulatan pangan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan warga suku Asmat di Jalan Nowari Merauke, Papua Selatan dengan tertib antre untuk mendapatkan sembako dan pengobatan gratis yang dilaksanakan Lantamal 11 dalam rangka Hari Armada TNI Angkatan Laut. Warga memang tidak mau melewatkan kesempatan ini karena kegiatan seperti ini jarang berlangsung. Mereka datang dengan sejumlah keluhan penyakit seperti diabetes, sakit kepala, hingga diare. Maria kesini dalam rangka apa? Mau berobat. Ada sakit apa memang? Biasa tuh kencing manis, kadang kepala rasa-rasa pusing. Gitu. Selama ini sudah pernah berobat? Belum pernah. Nah ini kan sekarang ada pengobatan gratis ya dari Angkatan Laut. Bagaimana menurut Ibu Maria? Terima kasih banyak buat Angkatan Laut. Harusnya kesini dalam rangka apa Ibu? Senang ngambil obat. Oh mau berobat ya? Ada sakit apa Ibu? Sakit lutut, sakit belakang, kepala pening. Selama ini sudah pernah berobat? Selama ini rumah sakit besar itu tidak pernah terima dapat obat. Oh gitu. Hanya beli di kios saja. Oh gitu. Iya. Nah ini sekarang kan Angkatan Laut buat pengobatan gratis. Menurut Ibu Anastasia seperti apa? Tanda terima kasih. Dalam rangka Hari Armada di tahun 2022 ini kami mau berbagi. Berbagi baik itu yang terutama untuk kesehatan. Jadi nanti kami akan memberikan vitamin untuk ibu hamil, pemeriksaan stunting yang memang lagi banyak terjadi di Indonesia. Selanjutnya memberikan paket alat tulis kepada
pelajar dan sembako kepada seluruh kakak yang ada di rumah tinggal sementara ini. Selain pembagian sembako dan pengobatan gratis, Lantamal 11 Merauke juga memberikan peralatan tulis bagi anak-anak sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah tingkat atas. Rumah tinggal sementara di Jalan Owari ini dihuni 45 kepala keluarga atau sekitar 220 jiwa yang semuanya berasal dari suku Asmat. Mereka selama ini merupakan binaan Lantamal 11 Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepanjang tahun 2022 ini, Pemkab Merauke telah mengeluarkan peringatan kepada sejumlah ASN atau pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda karena tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan tindakan indisipliner ASN yang paling sering terjadi, yakni tidak masuk kerja atau absen, bahkan hingga mencapai lebih dari 3 bulan. Sebenarnya ada sih, cuma kita masih dalam batas saja. Banyak teman-teman aparatur yang tidak disiplin kerja. Ada sebagian yang memang sampai dengan 3 bulan tidak masuk kantor. Tapi tetap sebagai pembina, kita ada beberapa pendekatan. Selain pendekatan secara prosedur, misalnya sesuai aturan aparatur sipil negara, tapi juga pendekatan humanisnya jalan. Dan ada beberapa yang memang akhirnya kembali. Tapi memang pegawai negeri mau tidak mau, ke depan life skill-nya harus terus dikembangkan, terutama dengan model digitalisasi sekarang. Karena sekarang kita punya etos kerja baru sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah mulai mengarah kepada meeting tidak lagi harus semua hadir gitu. Jadi kalau boleh meeting by aplikasi atau Zoom meeting seperti itu. Nah, saya pikir dengan sistem kerja yang kemarin saat COVID, ya alhamdulillah puji Tuhan ada tambahan untuk melengkapi sistem kerja kita khususnya di aparatur sipil negara. Dan bukan cuma di ASN, hampir di semua, termasuk di swasta juga orang sudah terlintas ke sana. Pemkab Merauke akan menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin, namun Pemkab juga akan melakukan langkah persuasif dan memberikan nasihat kepada ASN. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua menetapkan upah minimum provinsi naik sebesar 8,3% atau menjadi sekitar Rp3.800.000. Keputusan menaikkan UMP ini ditetapkan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan dan UMP Papua. Dengan kenaikan UMP 2023 yang cukup besar ini, Pemkab Papua berharap bisa mensejahterakan pekerja dan pemberi kerja di Papua, serta memajukan ekonomi bumi cendrawasih di masa akan datang. Tiga lebih lah, ya. Jadi secara nasional sudah ditetapkan ada kenaikan. Jelas kita bukan kenaikan yang paling kecil. Ada provinsi yang kenaikannya paling kecil, ada provinsi yang kenaikannya paling besar. Ya, kita tidak juga paling besar, tidak juga paling kecil. Kita ada di tengah-tengah begitu. Ya, tapi kita UMP kita itu adalah kedua yang terbesar sesudah DKI. Ya? Jadi Papua itu kedua yang terbesar sesudah DKI. Jadi ya sudah cukup besar, DKI sampai 4 juta lebih, ya kita sudah. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mengeluarkan peraturan Menaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 yang salah satunya mengatur penyesuaian nilai upah minimum yang tidak boleh melebihi 10%. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambe.